Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maran Kulupesi, NPM saya 12114201180040. Saya mahasiswa keperawatan UKIM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai HNP, yaitu hernia nucleus pulposus, dan juga asuhan keperawatan mengenai HNP. Apa-apa saja, mari kita simak. Oke teman-teman, yang pertama itu definisi dari HNP. HNP atau hernia nucleus pulposus adalah penyakit yang disebabkan oleh trauma atau perubahan degeneratif yang menyerang massa nukleus pada daerah vertebra lumbar 4 sampai lumbar 5, lumbar 5 sampai sakral 1, atau cervical 5 sampai cervical 6 yang menimbulkan nyeri punggung bawah yang berat, kronik, dan berulang atau kambuh. Yang kedua itu teman-teman etiologi HNP. Yang pertama itu keadaan akut, injury pada ligamen, otot, dan degenerasi spinal. Ini akan menyebabkan nyeri pada punggung. Yang kedua itu degenerasi pada tulang belakang normal pada proses ketuaan dan akselerasi trauma. Ketiga, nyeri punggung akibat spasme otot sehubungan dengan stres. Yang terakhir yaitu pengalaman masing-masing orang tentang persepsi nyeri punggung berbeda. Oke, yang ketiga yaitu tanda dan gejala. Yang pertama mati rasa, gatal, dan penurunan pergerakan suatu atau dua ekstremitas, nyeri tulang belakang, kehilangan kontrol dari anus atau kandung kemih sebagian atau lengkap. Yang keempat, nyeri spontan, sifat nyeri khas, yaitu dari posisi berbaring sampai duduk, nyeri bertambah kuat, bila berbaring nyeri berkurang atau hilang. Selanjutnya yaitu patofisiologis HNP. Secara anatomi, kolumna vertebralis terdiri dari 33 buah tulang vertebral. Tulang vertebral ini berhubungan satu dengan yang lain oleh ligamen dan tulang rawan. Bagian anterior kolumna vertebra terdiri dari korpus vertebra yang berhubungan satu dengan yang lain oleh discus invertebralis dan diperkuat oleh ligamentum longitudinalis anterior dan posterior. Discus invertebralis berfungsi sebagai sendi yang memberikan keleluasan bergerak kolumna vertebralis dan sebagai pelindung agar kolumna vertebralis tidak cedera bila terjadi trauma. Discus vertebralis terdiri dari rempeng lawan hyaline, nucleus pulposus, dan annulus fibrosus. Pada umur di atas 25 tahun, aliran darah ke diskus ini akan menurun, hingga kekuatan annulus fibrosus juga menurun, terutama di daerah lumbar 5 sampai sacrum 1. Ligamen longitudinalis posterior di bagian lumbar 1 sampai sacrum 1 sangat lemah, sehingga HNP sering terjadi pada bagian dorolateral. Faktor-faktor yang menyebabkan HNP adalah aliran darah ke diskus menurun, beban berat ligamen, dan longitudinalis menyempit. Jika beban pada diskus bertambah, annulus fibrosus tidak kuat menahan, nucleus pulposus akan keluar, akan timbul rasa nyeri sekali karena nucleus pulposus menekan radix. Jadi teman-teman, inilah pathway dari HNP yang saya ambil. Oke, selanjutnya teman-teman, yaitu diagnosa keperawatan yang muncul pada penyakit HNP. Yang pertama yaitu nyeri yang berhubungan dengan penyempitan syaraf pada diskus invertebralis. Yang kedua itu resiko tinggi trauma yang berhubungan dengan hambatan mobilitas fisik. Yang ketiga, defisit perawatan diri yang berhubungan dengan kelemahan neuromuskular sehingga menurunnya kekuatan dan kesadaran. Yang keempat yaitu risiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan imobilisasi dan tidak adekuatnya sirkulasi perifer. Kelima, coping individu tidak efektif berhubungan dengan ketidakberdayaan dan merasa tidak ada harapan. Yang keenam yaitu cemas yang berhubungan dengan ancaman kondisi sakit dan perubahan kesehatan. Contoh kasus yang saya ambil yaitu Nyonya R, 52 tahun, datang dengan keluhan nyeri pinggang bawah menjalar ke tungkai kiri. Nyeri dirasakan sudah 1 minggu. Nyeri timbul secara tiba-tiba, terasa seperti berdenyut dan ditusuk-tusuk. Nyeri dirasakan terus-menerus dan pasien sampai tidak bisa tidur. Nyeri bertambah jika pasien bangkit dari duduk, saat batuk dan mengejan. Pasien merasa nyerinya berkurang ketika pasien tiduran. Pada tanggal 10 November 2020, kurang lebih jam 5 sore, pasien mengeluh perutnya terasa panas dan dirasakan nyeri. Karena keluhannya semakin memberat, keluarga memutuskannya untuk membawanya ke rumah sakit. Selanjutnya itu asuhan keperawatan dari HNP. Pengkajian, yang pertama, identitas pasien, nama Nyonya R, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Waingitu Ambon, tanggal masuk 10 November dan tanggal pengkajian 11 November 2020. Riwayat keperawatan, keluhan utama, nyeri pinggang bawah menjalar ke tungkai kiri, dan dilakukan pemeriksaan PKRST didapat. P, nyeri saat bangkit dari duduk, saat batuk dan mengejan. Q, nyeri terasa seperti berdenyut dan ditusuk-tusuk. R, nyeri pinggang bawah menjalar ke tungkai kiri, skalanya 7. T,
nyeri timbul secara tiba-tiba. Riwayat penyakit sekarang, Nyonya R 52 tahun datang dengan keluhan nyeri pinggang bawah menjalar ke tungkai kiri, nyeri dirasakan sudah 1 minggu ini, nyeri timbul secara tiba-tiba, terasa seperti baratnya dan tusuk-tusuk, nyeri dirasakan terus-menerus dan pasien sampai tidak bisa tidur. Nyeri bertambah jika pasien bangkit dari duduk saat batuk dan mengejan, pasien merasa nyerinya berkurang ketika pasien tiduran. Riwayat penyakit dahulu, pasien pernah mengeluhkan hal yang sama pada tahun 2015, tetapi cuma sebentar, sempat dibawa ke dokter dan akhirnya sembuh. Riwayat penyakit keluarga, tidak ada anggota keluarga yang sakit seperti ini. Riwayat pekerjaan sosial ekonomi dan kebiasaan, pasien sering angkat beban yang berat dan sering mencuci dalam keadaan membungkuk untuk waktu yang lama. Oke, selanjutnya itu pemeriksaan fisik. Yang pertama, keadaan umum, penampilan pasien tampak lemah, kesadaran pasien kompos mentis, pemeriksaan TTV didapat, tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 85 kali per menit, nafas 20 kali per menit, dan suhu 36,4 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik per sistem pernafasan, hidung, inspeksi tidak ada pernafasan cuping hidung, palpasi tidak ada nyeri tekan, mulut, inspeksi mukosa bibir kering, dan tidak ada sianosis. Sinus paranasalis, inspeksi tidak ada tanda-tanda adanya infeksi, dan palpasi tidak ada nyeri tekan. Area dada, inspeksi pola nafas efektif, palpasi tidak ada nyeri tekan, dan auskultasinya vesikuler. Kemudian selanjutnya itu kardiovaskuler dan limfe, wajah inspeksi, pucat konjungtiva merah muda, leher inspeksi tidak ada bendungan vena jugularis, palpasi irama denyutan arteri karotis komunis normal, dada inspeksi dada terlihat simetris, palpasi letak ictus cordis ICS 5 1 cm medieval dari garis midclavicula sinistra, perkusi tidak ada tanda-tanda bunyi redup, auskultasi bunyi jantung S1 sampai S2 tunggal. Sistem pencernaan sampai eliminasi alvi, mulut, inspeksi, mukosa bibir pucat, gigi tidak ada plak dan karies, tidak ada pembesaran kelenjar karotis, tidak ada lesi, palpasi tidak ada nyeri tekan pada rongga mulut, lidah inspeksi, bentuk simetris dan tidak ada tremor dan lesi, abdomen inspeksi, pembesaran abdomen, tidak ada luka bekas operasi, palpasi abdomen terdapat keras pada kuadran 3, perkusi tidak ada acietes, dan auskultasi bising usus normal. Oke, sistem reproduksi, payudara, inspeksi payudara simetris, palpasi tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan, aksila inspeksi tidak ada benjolan, tidak ada massa, palpasi tidak ada benjolan, tidak ada massa, dan genitalia, inspeksi tidak ada edema, tidak ada varises, palpasi tidak ada nyeri tekan. Persepsi sensori, mata inspeksi, bentuk simetris, kornea normal, warna iris hitam, lensa normal, jernih, sklera putih, palpasi tidak ada nyeri dan tidak ada pembengkakan kelopak mata, penciuman hidung. Palpasi tidak ada pembengkakan dan tidak ada nyeri saat palpasi fossa canina, perkusi tidak ada reaksi hebat pada regio frontalis, sinus frontalis, dan fossa canina. Terapi yang diberikan yaitu pemberian infus RL 16 tetes per menit dan pemberian obat analgetik. Oke teman-teman, selanjutnya itu analisa data. Data subjektifnya, pasien mengatakan nyeri punggung bawah menjalar ke tungkai kiri. Pasien mengatakan nyeri dirasakan terus-menerus sehingga pasien sulit untuk tidur. Data objektifnya, pasien tampak gelisah dan mendesah karena nyeri. Pemeriksaan TTV didapatkan, tekanan darah 130/80 mmHg, nadinya 85 kali per menit, respirasinya 25 kali per menit, dan suhu 36,4 derajat Celcius. Pemeriksaan PQRST juga didapatkan, P-nya nyeri dirasakan saat bangkit dari duduk, batuk, dan mengejan. Q, nyeri terasa berdenyut dan tertusuk-tusuk. R, nyeri dirasakan pada pinggang bagian bawah menjalar ke tungkai kiri. Skalanya 7. T-nya nyeri timbul secara tiba-tiba. Etiologi dari data tersebut yaitu agen cedera biologis, dan masalahnya yaitu nyeri akut. Kemudian selanjutnya, diagnosa data subjektifnya, pasien mengatakan sulit untuk berdiri, pasien sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Data objektifnya, pasien tampak kesulitan bolak-balik posisi, pasien tampak kesulitan dalam pemenuhan activity daily life-nya. Etiologinya itu nyeri, masalah yang kita dapatkan di sini yaitu hambatan mobilitas fisik. Jadi diagnosa keperawatan yang saya ambil di sini yaitu 2, nyeri akut yang berhubungan dengan agen cedera biologis, dan juga hambatan mobilitas fisik yang berhubungan dengan nyeri.
Selanjutnya itu intervensi keperawatan. Diagnosa yang pertama, nyeri berhubungan dengan agen cedera biologis. Noknya tujuan setelah diberikan tindakan keperawatan diharapkan nyeri dapat berkurang atau terkontrol. Kriteria hasilnya, skala nyeri berkurang, klien dapat mengidentifikasi penyebab nyeri, klien dapat mengetahui faktor yang dapat meningkatkan nyeri, klien mampu melakukan tindakan untuk mengurangi nyeri. NIC-nya, observasi TTV, melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif, observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan, terutama dalam ketidakmampuan komunikasi secara efektif, kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu, ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Ajarkan tentang teknik non-farmakologi, berikan analgetik untuk mengurangi nyeri, dan tingkatkan istirahat. Diagnosa yang kedua yaitu hambatan mobilitas fisik yang berhubungan dengan nyeri. NOK-nya, tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan pasien dapat beraktivitas seperti semula. Dengan kriteria hasil, klien meningkatkan dalam aktivitas fisik sehari-hari, mengerti tujuan dan peningkatan mobilitas, memverbalisasikan perasaan dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan berpindah, memperagakan penggunaan alat bantu untuk mobilisasi. NIC-nya, konsultasikan dengan terapi fisik tentang rencana ambulasi sesuai kebutuhan, kaji kemampuan pasien dalam mobilisasi, latih pasien dalam pemenuhan activity daily life-nya secara mandiri sesuai kebutuhan, dampingi dan bantu pasien saat mobilisasi, dan bantu penuhi activity daily life-nya, berikan alat bantu jika pasien memerlukan, dan ajarkan pasien bagaimana merubah posisi dan berikan bantuan jika diperlukan. Selanjutnya itu implementasi. Yang pertama, diagnosanya nyeri akut yang berhubungan dengan agen cedera biologis. Implementasinya itu pertama melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif, melakukan observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan, melakukan evaluasi pengalaman nyeri masa lampau, melakukan kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri, seperti suhu, ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Mengajarkan tentang teknik non-farmakologi, memberikan analgetik untuk mengurangi nyeri, melakukan evaluasi keefektifan kontrol nyeri, meningkatkan istirahat pasien. Diagnosa yang kedua itu hambatan mobilitas fisik yang berhubungan dengan nyeri. Implementasi yang dilakukan yaitu mengkolaborasikan dengan fisioterapi dalam mengembangkan dan melaksanakan program latihan. Yang kedua, mengkaji rasa nyeri sebelum latihan, memonitor ketidaknyamanan atau rasa sakit selama aktivitas, membantu pasien, dan melatih dalam pemenuhan aktiviti daily life pasien, memberikan alat bantu kepada pasien jika diperlukan, memposisikan pasien seoptimal mungkin dalam melakukan pergerakan pasif atau aktif, mengajarkan pasien bagaimana merubah posisi dan berikan bantuan kepada pasien jika diperlukan, memotivasi pasien untuk melakukan setiap pergerakan walaupun di atas tempat tidur atau kursi. Oke teman-teman, yang terakhir yaitu evaluasi. Diagnosa yang pertama itu nyeri akut yang berhubungan dengan agen cedera fisik, tanggal dan jam 16 November 2020, pukul 15.00 WIB. Evaluasinya, subjek pasien mengatakan nyeri sudah berkurang, objek TTV normal, pasien tampak ceria, asesmennya masalah terastasi sebagian, planning intervensi keperawatan dilanjutkan. Kemudian diagnosa kedua, hambatan mobilitas fisik, tanggal dan jam 17 November 2020, pukul 13.00 WIB. Subjeknya pasien mengatakan masih merasa terganggu dalam melakukan aktivitas. Subjeknya pasien sudah bisa membolak-balik dirinya sendiri. Pasien sudah mulai bisa memenuhi activity daily life-nya secara mandiri. Asesmennya masalah terastasi sebagian. Planning intervensi keperawatan dilanjutkan. Oke teman-teman, itulah hasil pembahasan saya mengenai hernia nukleus pulposus atau biasa disebut HNP, dan juga simulasi dari ASCEP-nya. Sekian dan terima kasih.